Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan nikmatna lekan desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan beriman dan dalam keadaan seperti biasa. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita menjadi orang yang senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya kita ni kehidupan lek dunia ni atas pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa menyembahnya atau dengan senantiasa beribadah, melakukan ibadah-ibadah yang pokok seperti solat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah-perintah yang pokok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tidak pokok seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kebanyakan orang-orang yang meremehkan walaupun non pokok itu. Ibaratnya kalau kita makan, makanan pokok kita itu adalah beras. Seandainya beras itu aja kita makan, tentu kita tidak merasakan kenikmatan yang namanya makan. Kita nikmat-nikmat tapi tidak enak, kurang enak makan kita. Kalau sekedar kita makan nasi aja, tanpa kita taruhkan lauk pauknya. Nah, begitu juga dengan ibadah pokok ini, kalau sekedar kita mengerjakan yang namanya kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tentu kita akan merasakan seperti yang kita rasakan ketika kita makan nasi-nasi aja, maka kita tidak merasakan keenaan. Begitu juga di dalam beribadah, yaitu kalau orang yang senantiasa imannya terpaut kepada Allah, senantiasa merasakan dirinya itu diawasi oleh Allah, maka dia tidak mau meninggalkan yang namanya sunnah. Yaitu sunnah itu adalah praktek yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yaitu seperti kita membaca sholawat, berzikir, beristighfar, membaca zikir kepada Allah, tahmid, tasbih, dan tahlil, itu adalah semuanya itu sunnah. Dan sholat sunnah seperti rawatib, ba'diyah, qobliyah, setelah kita melakukan sholat wajib itu adalah ada
qabliyah ba'diyahnya. Dan kalau kita sudah terbiasa mengerjakan yang namanya qabliyah ba'diyah terus kita tidak melakukannya, maka kita merasakan ketidaknyamanan terhadap jiwa kita. Nah, begitu juga dengan iman kita itu tidak akan merasa tenang. Karena apa? Karena dulunya kita terbiasa melakukan yang namanya ba'diyah, yaitu sholat-sholat sunnah itu. Setelah kita tidak lakukan, maka hati kita itu menjadi goyah, tidak tenang. Kenapa? Karena inilah bertanda bahwa iman kita itu masih dalam keadaan baik-baik saja, kata para ulama. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami akan bahas masalah kitab Arba'in An-Nawawi, yang dimana di sini mengandung 42 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi. Beliau ini di dalam riwayat dijelaskan, Imam Nawawi ini beliau meninggal dalam keadaan bujang, belum menikah. Jadi beliau, kenapa di zaman beliau itu dia tidak menikah? Padahal anak raja yang akan menikahkan dengan anaknya. Di zaman beliau itu ada seorang raja mau menikahkan dengan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menolak. Bukan menolak dia tidak mau mengikuti sunnah Rasul, bukan. Akan tetapi beliau berpikir, nanti setelah aku menikah maka aku tidak konsen, maka aku tidak fokus nanti di dalam aku menulis kitab-kitab untuk umat-umat yang terdahulu. Jadi beliau itu memikirkan kita, apa yang kita akan lakukan nanti. Makanya beliau itu tidak menikah karena beliau sibuk dalam urusan agama, beliau sibuk menulis kitab-kitabnya. Makanya beliau itu mempunyai karya, salah satunya adalah Riyadhus Shalihin, Azkar An-Nawawi itu namanya, dan lain kitab-kitab dan kitab-kitab yang lain. Maka kita akan bahas setiap hari insya Allah, kalau kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas kitab Arba'in An-Nawawi fil Haditsis Sahihati An-Nabawiyah. Jadi beliau itu di dalam kitabnya ini ta'lifu dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf Ad-Din An-Nawawi. Jadi beliau itu mengarang kitab ini yang isinya hadis-hadis sahih, yaitu tidak ada yang diperdebatkan oleh para kalangan ulama. Jadi hadisnya sahih. Beliau ini adalah bermazhab Imam Syafi'i, penerusnya Imam Syafi'i. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas masalah hadis. Hadis itu adalah perkataan, ucapan, perbuatan, ataupun takrir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu hadis pertama. Al-hadisul awwalu Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bil Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihayhima allazaini huma ashahul kutubil musannafah. Jadi banyak para kalangan sahabat-sahabat Nabi ataupun tabi'in yang
memakai hadis ini yang bahkan menjadikan landasan di dalam kita berbuat itu. Bahkan niat itu adalah salah satu kewajiban ketika kita melakukan sholat, ketika kita melakukan wudhu misalnya. Itu adalah kewajiban. Jadi di dalam hadis yang pertama ini berkaitan dengan niat kita. Niat itu yang dibarengi dengan perbuatan. Al-hadisul awwalu, bermula hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, daripada diriwayatkan dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Abi Hafs Umar bin Khattab, anaknya Khattab. Radhiyallahu ta'ala anhu qal, semoga Allah meridai, semoga Allah yang maha tinggi meridai daripadanya, qala, beliau berkata. Jadi kita bahas sedikit. Jadi Umar bin Khattab ini kalangan sahabat yang dulu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah orang kafir dulunya. Umar bin Khattab ini adalah musuh buyutannya Nabi. Ketika Nabi melakukan dakwah, Umar bin Khattab menjadi penghalangnya. Jadi Umar bin Khattab ini orangnya tegas, badannya kekar, memiliki ketegasan, dan semua orang kafir Quraisy pada zamannya takut kepada Umar bin Khattab. Jadi dua namanya Umar, ada namanya Amr bin As dan Umar bin Khattab. Beliau adalah orang kafir yang memusuhi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dulunya, sebelum masuk Islam. Jadi sebelum beliau masuk Islam, adiknya dulu Fatimah yang masuk Islam sama iparnya. Jarina sendikman ia tamu Islam no, adiknya berjulu tamu Islam Umar. Fatimah kance senmamana. Lek sopok riwayat terjelasan, Umar ni ia bergegas menjok gedeng Nabi. Teketuan isi arak sahabat pas li perjalanan. Wahai Umar, bejak delai sida. Aku jak kulalo matik Muhammad. Apa ndek salah dengar ni? Ndek jak kulalo matik Muhammad. Saya ingat ia doang pihak masalah leti ni kan. Kalau matik ni aku perangi. Bukankah adikmu itu sudah masuk Islam, sudah mengikuti agamanya Muhammad? Benar, iya. Bersama suaminya. Mukanya langsung berubah Umar ini menjadi kemerah-merahan. Dia langsung bergegas pergi ke rumah Fatimah, adiknya. Pas di sana dia langsung gendor pintu Fatimah. Udah tahu di dalam orang-orang di dalam ini kan sahabat, keluarganya, temannya, suaminya Fatimah. Dia udah tahu kalau yang menggendor pintu itu adalah Umar. Makanya semuanya itu pada sembunyi. Kecuali Fatimah adiknya Umar. Dia keluar membukakan pintu. Setelah dia keluar langsung ditanya, "Hai Fatimah, apakah kamu benar mengikuti agamanya Muhammad?" "Iya, benar." "Kalau memang benar, kamu mau apa?" Kalau adil. Langsung ditempeleng sama kakaknya Umar saking marahnya. Dan Fatimah sambil membawa suhuf, membawa Al-Quran di tangannya. Datang suaminya membela, langsung ditendang, langsung dipukul oleh Umar. Kenapa? Karena dia mau membela. Kenapa kamu
mendustakan nenek moyangmu, Fatimah? Kenapa kamu mengikuti agama Muhammad? Apa bahasin Fatimah? Saya nggak agama Muhammad no ya lurus. Agama Muhammad no ya baik. Iya apa ku turut. Saya nggak ite wah terbodoh-bodohi. Ikuti agama nenek moyang tu. Iya aku pindah jauh agama Muhammad. Apa tegal bitia ni tahun Ketuan Umar. Saya ini pegang Al-Quran. Boleh aku memegangnya? Tidak boleh. Kalau kamu memegangnya tapi dengan satu syarat. Kamu harus masuk Islam dulu, bersyahadat. Baru kamu bisa pegang ini Al-Quran. Di dalam riwayat di lain yang dijelaskan, Umar ini mau masuk Islam ini berkat doa lekan Nabi. Jadi Nabi ini sepertiga malam dia berdoa, ya Allah, di antara dua Umar ini jadikanlah di antara salah satunya menjadi pengikutku atau menjadi pembela agamamu. Makanya Umar bin Khattab inilah orangnya. Jadi kalau kamu mau memegang ini, kamu harus masuk Islam. Kamu harus bersyahadat, kamu harus berwudu. Langsung dia dengan perkecil hati. Dia baca surah Toha sampai ayat 5. Apa wanin Umar? Selai ku hidup, tumben ku dengar bacaan marak ngeni. Apa artinya di ku tahu pongkat? Umar bin Khattab. Maka apa ni kalau semetonan tanya kunjok balen Muhammad. Jak ku masuk Islam. Langsung ketika dia pergi ke rumahnya baginda Nabi, dia gedor-gedor pintu di sana bahwa sahabat-sahabat itu sana berkumpul. Dia mendengar, kalau dia udah tahu kalau Umar yang datang, semuanya pada sembunyi karena ketakutan. Lalu dibukakan, dia langsung bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia langsung melantunkan syahadat, langsung dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Umar bin Khattab ini masuk Islam. Jadi salah satu gelar di antara Umar adalah Abi Hafsin. Kenapa dia Abi Hafsin? Karena beliau itu adalah pemimpin orang-orang yang beriman. An Amiril Mukminin Abi Hafs. Adapun gelar yang lain namanya Singa Allah. Jelas gelaran Umar. Kenapa? Karena keberaniannya. Antara para sahabat, kalau mau pergi hijrah, mereka itu harus sembunyi-sembunyi. Lamun Umar apa? Sebarannya diri ni. Kafir Quraisy, aku jelo ni, detik ni, jam ni, bulan ni, tahun ni, jak ku lalu hijrah. Sai bani adang aku, jak ku tebas belong ni, jak ku pelang belong ni, kat ni Umar. Jadi ni narak bani. Kafir-kafir Quraisy nu sayang apa? Ia tunduk oleh Umar. Setelah